terakhir berupa video itu menjadi bukti P83 dan saksi yang kita ajukan 2, jadi total 12 orang saksi yang pada intinya dari 2 orang saksi ini menjelaskan bahwa ada seorang wanita berduaan di suatu tempat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu saja. Dan ini adalah pengadilan agama di mana hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan kita sebagai umat Islam itu jelas syariatnya menyatakan. Jadi kesaksian tegas menyatakan bahwa ada duduk seorang wanita dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berjam-jam di satu tempat. Ketika bukti video itu dilampirkan, gimana Beda, respon dari tergugat, Bang? Itu video urusan anak yang tidak mau dengan anak yang tidak mau dengan seseorang, jadi dibawa balik sama Baim seperti itu. Kalau itu video itu kan diminta untuk menghadirkan saksi tambahan dari hakim ya, Bang. Nah itu saksinya dari ahli atau apa? ya itu ahli, nanti kita lagi pikirkan ahlinya. Yang jelas tadi saksi fakta dulu yang kita jelaskan, ini fakta yang terakhir. Sekali lagi berdasarkan 2 orang saksi dan saksi-saksi yang lain, memang ada seorang wanita yang berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Hukum yang berlaku syariat Islam sudah diatur di dalam Al-Quran. Seperti itu saja yang saya nyatakan. Kedua saksi tersebut dari siapa, Bang? Saksinya banyak, tidak perlu disebutkan namanya dan Profesinya itu maksudnya, Bang? tidak perlu tanya profesi. Saksi itu cukup saya nyatakan saksi fakta, artinya saksi yang mengetahui dan saksi ahli, saksi yang sesuai dengan pengetahuannya. Anda tidak boleh tanya namanya. Berapa kali kejadiannya, Bang? Tidak boleh saya kasih tahu. Yang jelas saksinya menjelaskan secara gamblang. Bahkan dari jam sekian sampai jam 3, jam 4 subuh. Tidak mungkin di ruang publik sampai jam 4 subuh. Ada di suatu tempat di mana laki-laki, Bang? saya menyatakan ada seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Paham? Saksinya maksudnya perempuan atau laki-laki, Bang? Anda tadi lihat saksinya ada laki-laki, ada perempuan. Bang, berarti ada dugaan perzinahan, Bang? Saya menyatakan ada seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sudah sering dilakukan. Kita umat Islam mempunyai syariat sendiri, mempunyai larangan-larangan. Bagaimana seseorang yang bukan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya atau sebaliknya. Nanti kalau dia hadir saya kenalkan. Bang, udah sering dilakukan belum sih, Bang, itu kegiatan berdua itu, Bang? Baru pertama kali. Yang jelas kalau lebih dari 1 kali Anda tafsirkan sendiri. Ini kebetulan teman-teman yang ikut sidang ini mungkin bisa menjelaskan bukti-bukti karena mereka juga yang lagi debat di dalam persidangan. Jadi sempat ada semua. bersih tegang sendiri bagaimana, Bang? Ya ini tadi yang Ketika bersih itu ya, tegang, suasananya, ya tahu Bang. jelaskan. Ada apa? Sebenarnya gini, ini bersih tegang ini soal ada pengakuan dalam jawaban. Nah, kemudian pengakuan itu dikonfrontir sama majelis, gitu kan. Nah, pihak sebelah itu menyangkal, gitu kan. Nah, disitulah terjadi perdebatan. Tapi itu sebenarnya udah lewat. Cuman karena tadi dibahas, ya kan. Tapi tidak tapi disangkal pengakuan yang sudah disampaikan pada jawaban terdahulu. Nah, itulah yang menjadi agak sedikit ribut lah tadi. Tapi udah beres. Sudah semua. Jadi ini saksi yang terakhir, bukti yang terakhir. Yang diajukan Baim Wong P1 sampai P83, saksi ahlinya 3, saksi faktanya 12. Ini adalah perjuangan seorang ayah bagaimana memberikan yang terbaik buat anaknya, seperti itu. Bang, berarti Perempuannya inisial P. Kenapa? Perempuannya inisial P. P itu apa? Inisial nama. Apanya? Iya kan gugatannya ini perkara apa sih? Bingung juga saya dengan pertanyaan. Bapaknya itu beristri nggak, Bang? Laki-laki itu beristri atau apa statusnya? Hukum, jadi gini, di dalam hukum Islam itu tidak pernah bertanya atau mengatur. Yang jelas ada larangan seseorang
berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, atau seorang wanita tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu syariat Islam, hukumnya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kita ada di pengadilan agama, itu tulisannya pengadilan agama, artinya syariat Islam yang diterapkan di sini, bukan KUH Perdata, bukan hukum-hukum yang lain, ya. Berarti kesaksian hari ini sudah dikuatkan sama bukti video juga ada ya Bang ya? Kalau video, hanya video anak-anak yang lebih banyak, di mana anak-anak trauma. Saya katakan anak-anak trauma. Sekali lagi saya katakan, ini pengadilan agama yang berlaku syariat Islam. Di dalam hukum Islam secara tegas menyatakan ada sebuah larangan. Seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Dan itu hukumnya dilarang menurut hukum Islam. Saya tidak akan menjelaskan yang lain. Anda semua sudah dewasa semua dan ngerti hukum Islam. Itu jadi dasar dugaan perselingkuhan itu ya Bang ya? Saya menyatakan ada seorang wanita dengan seorang laki-laki. Sudahlah, saya tidak perlu saya jelaskan lagi. Anda tidak perlu yang jelas saya sampaikan ada kejadian seorang wanita berduaan berjam-jam dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Syariat Islamnya tidak membenarkan. Apakah itu perselingkuhan? Anda yang jawab. Simpulkan sendiri. Anak-anak dalam keadaan baik-baik sama Baim Wong atau Muhammad Ibrahim. Dia dalam keadaan sehat, tapi pada saat mau dibawa, nah itu urusan lain, ya. Katanya sedang menjalani terapi juga ya Bang dari psikolog ya Bang? Ya, terapi dari psikolog ya. Sudah di psikolog sudah saya ngomong. Trauma itu macam-macam isinya. Yang jelas bagaimana sekarang kita memberikan yang terbaik buat anak yang berumur, yang belum dewasa. Jadi bahasanya itu belum memayis ya. Seperti itu. Ini traumanya kenapa anak-anak Bang? Ya itu di persidangan nggak boleh saya sampaikan. Mas sendiri hari ini kenapa nggak hadir? Dia ada untuk menyelesaikan sebuah program TV, film tadi. Jadi dia akan membuat film lagi, kemungkinan di luar kota. 2 minggu lagi, karena minggu depan libur, 2 minggu lagi kesaksian dari pihak mereka. Anda berdoa supaya ada yang hadir saksinya. Yang kita tunggu-tunggu betul. Silakan, tidak ada masalah. Yang jelas sekali lagi, ini pengadilan agama yang berlaku adalah syariat Islam. Manakala ada seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya, itu tidak dibenarkan. Bang, Titik, tidak ada koma kalau syariat Islam. Konteks berduanya ini kan banyak beragam dan yang Anda membuat yang mengerti hanya orang yang mengerti hukum Islam. Yang membuat saksi ini jadi benar-benar kuncinya sendiri apa yang bikin Dia menjelaskan ada seorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Yang mengerti orang yang mengerti hukum Islam. Jadi kalau tidak mengerti hukum Islam jangan tanyakan kepada saya. Ya, itu saja. Total jadi total saksi yang dibawa Baim ada berapa? Total saksi yang dibawa Baim itu 12, buktinya 83, saksi ahlinya 3. Oke. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Sekali lagi mau diulangi terus ini. Bang, di kamar ngapain Bang? Hah? Di kamar ngapain Bang? Tanya yang bersangkutan. bukan muhrim ada di suatu Tempat. ruangan ya. Seperti apa? Ya, pertama-tama begini ya. Kami ingin menyampaikan sebenarnya kan prinsip dasarnya itu kan tidak dibuka atau tidak disampaikan keluar sebenarnya gitu kan. Nah, kami sih lebih cenderung untuk menjaga itu agar berita-berita seperti ini itu tidak akan terpapar kepada anak-anaknya sebenarnya gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan dasar kami. Nah, tapi kan ini kan selalu diutarakan persidangan begini-begini. Ya, hakim memang hanya bisa mengkontrol pada saat di ruang persidangan gitu kan. Tetapi kalau di luar kan nggak bisa juga mengkontrol ini gitu kan. Tapi saya hanya bisa mengatakan pada saat ini gitu kan. Kalau misalnya itu memang dalil dia gitu kan, itu tidak terbukti apa-apa, tidak ada apa-apa gitu kan. Nah, dan kemudian secara logika gitu kan, kalau misalnya orang ada di ruang terbuka gitu kan, misalnya contohnya ada dikatakan tadi bukan muhrim gitu kan. Nah,
dia tidak melakukan apa-apa gitu kan. Nah, apakah itu suatu kesalahan? Apalagi kalau semisalnya orang itu adalah personal trainer gitu. Jadi nggak ada personal apa-apa. Jadi itu aja sih sebenarnya ya. Nah, yang kita pengen sampaikan pada saat ini lebih kepada keinginan Paula sebenarnya gitu ya. Berarti Paula itu bersama personal trainer bang di dalam itu bang? Ya enggak, kalau itu kan sebenarnya kalau semisalnya orang, kalau misal berdua-duaan dibilang itu bukan muhrim gitu kan. Ya kalau semisalnya kita dalam suatu kelas gitu ya, di kelas gitu ya. Ya misalnya ada 2 orang aja di kelas tersebut gitu kan, apakah itu salah juga? Enggak kan? Nah ini lebih kepada persoalan logik-logik sih sebenarnya. Janganlah sesuatu yang fakta itu dilebih-lebihkan sebenarnya. Nah jadi kita lebih kepada persoalan itu yang kita pengen diskusikan. Bang, mungkin ada Nah lagi pula itu tempat umum atau pribadi? Di rumah itu tadi bang. Dan jamnya Ya, juga menurut Bang ya, Fahmi ya. jamnya itu jam dini hari bang. Ya Sampai itu 4 saya subuh. tidak akan membahas itu ya. Sekarang gini aja gitu kan. Apakah itu memang memperlihatkan adanya sesuatu yang negatif? Itu aja sebenarnya. Kalau hal yang positif ya namanya kalau misalnya camping orang mau ngapain sampai jam 4 subuh juga. Kan begitu. Janganlah sesuatu yang sebenarnya tidak ada hal yang negatif gitu kan dikatakan negatif gitu kan. Nah, jadi lebih pada itu aja sih yang kita pengen sampaikan gitu ya terkait dengan itu. Nah, yang kedua yang kita pengen sampaikan gitu kan, ini terkait dengan permintaan dari Paula gitu kan. Nah, satu dia ini ya, saya baca Paula walaupun tadi ada bukti-bukti yang lain gitu ya. Paula sudah lebih dari 4 bulan masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anaknya. Anak-anak masih tinggal di kantor. Tentunya anak-anak terkesan jauh dari ibunya, gitu ya. Padahal sebelumnya mereka sangat dekat, nggak ada trauma dengan ibunya. Gitu ya. Oleh sebab itu penting bagi kami agar anak-anak bisa dikasih kesempatan untuk diantarkan pada ibunya. Nah, kemudian kami itu sangat berharap gitu hal-hal yang negatif di antara kedua orang tuanya itu tidak disampaikan lah gitu ya. Ini untuk kepentingan dari si anak gitu ya. Kalau memang benar para pihak itu memang sayang pada anak-anaknya. Memang bervisi untuk kepentingan terbaik untuk anak atau the best interest of the child gitu. Prinsip dasarnya adalah bukan hak subjektif anak, enggak. Kalau anak udah umur 11 tahun ke atas, dia bisa memilih. Tetapi kalau umur 3 sampai 5 tahun ke bawah, dia tidak bisa memilih. Dia sangat labil. Nah, oleh sebab itu makanya kami memohon gitu kan, bahwa tolong beritakan yang baik untuk kedua orang tuanya. Paula itu sangat menghormati suaminya. Atau pada saat itu masih suami lah ya, anggap kepada Baim dia sangat menghormati itu, gitu kan. Dia selalu mengatakan Baim orang baik, papanya anak-anak itu orang baik, gitu. Begitu juga sebaliknya kepada si Paula, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang kami mohon untuk bisa disampaikan bahwa pada saat ini tidak ada apa-apa di antara kedua orang tuanya, gitu kan, Mbak. Meskipun pada saat ini itu ada proses di pengadilan. Nah, oleh sebab itu makanya dengan hal-hal yang menetralisir ini mungkin bisa dilihat sama anak-anaknya Baim dan Paula ke depan bahwa memang antara ayahnya dan ibunya tidak terjadi apa-apa. Dan mereka tetap sayang kepada orang tuanya, tetap sayang kepada anak-anaknya. Itu kira-kira. Tapi saksi yang dihadirkan hari ini dari pihak mereka memberatkan dari pihak Paula juga nggak sih Bang? Enggak, orang nggak malah kalau saya tetap mengatakan malah melemahkan. Kenapa melemahkan? Karena tidak ada melihat secara langsung dan itu banyak dugaannya dan itu banyak disimpulkannya, gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kalau saksi fakta itu yang dilihat, didengar, yang diketahui langsung, gitu. Bang, tapi kalau menghormati Ya, bukan yang nggak seharusnya berada di dalam ruangan bersama lawan jenis gitu bang? Kalau itu
kalau itu ya. Ini kan kita ingin berbicara tentang apakah pada saat ini kan ada dalil mereka kan, apakah mereka dalilkan itu benar atau tidak, itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya enggak, kenapa dibesar-besarkan? Mas kalau misalnya ada di ruangan kantor gitu kan, dengan apa yang lain tidak bukan murimnya gitu kan, dan itu bisa dilihat orang gitu kan, apakah itu salah? Belum tentu juga, kan gitu. Nah itu dalilnya apakah soal apa? Dibilang soal selingkuh, apakah memang terjadi perselingkuhan di situ? Apakah terjadi macam-macam hal yang negatif? Enggak, kan gitu kan. Nah jadi kalau pertanyaannya gitu kan terkait dengan itu, kita hanya bisa mengatakan bahwa pada saat ini cukup hakim saja yang memeriksa. Biar pengadilan yang akan memutuskan nanti apakah perbuatan-perbuatan itu gitu ya, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela gitu kan, perbuatan-perbuatan yang bisa dikualifikasikan menjadi sesuatu yang negatif gitu. Ini tidak penting. Pemberitaan teman-teman itu cuma konsumsi pada publik gitu. Nanti yang akan memutuskan itu adalah hakim. Ini kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk pengadilan gitu kan. Apa yang di persidangan tadi itulah yang akan dikonsumsi oleh hakim, dan itu menjadi bahan bagi mereka atau material bagi hakim untuk memutuskannya terkait dengan dalil-dalil yang mereka ajukan terhadap bantahan-bantahan yang kami sampaikan. Itu perdebatan juga Bang di ruang sidang seperti apa Bang? Oh enggak, itu lagi bukan perdebatan, itu terkait dengan persoalan proses persidangan. Bukan perdebatan. Oke, akhirnya hari ini kan selesai juga ya setelah beberapa agenda sidang menghadirkan saksi. Nah, ke depan kan akan dari pihak Abang nih, Paula sendiri akan menghadirkan saksi. Apa yang akan, siapa yang akan dihadirkan Bang? Apakah yang disangkakan itu seorang pria itu akan ikut dihadirkan juga nih Bang? Ya kita tunggu tanggal sidangnya nanti ya. Sidang itu nanti kita tanggal 5. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paula sendiri Kita akan ngobrol nanti dengan Paula. Oke. Cukup. Makasih Bang Alfa. Thank you ya.